Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman. Kami beranggotakan Diva Lisan, Mtaki Muafak, Nurul Gita Pratiwi, dan Cynthia Oktarina. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Nurul Gita Pratiwi. Kepada Nurul Gita Pratiwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, kita masuk ke subbab pertama, yaitu tujuan. Nah, tujuan ini kita mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi bagian dasar dari program Java. Yang kedua, kita bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam Java literal, tipe data dasar, dan tipe variabel, serta pengidentifikasian dan operator. Nah, yang ketiga itu untuk agar kita bisa mengembangkan program Java sederhana menggunakan konsep yang dipelajari pada bab ini. Nah, kita langsung saja masuk ke subbab kedua, yaitu tentang menganalisa Java program pertama. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa pembagian, yaitu pada baris pertama, yaitu public class hello. Di sini kode baris pertama menandakan nama kelas, yaitu dengan kata hello. Dalam Java, semua kode seharusnya ditempatkan di dalam deklarasi kelas. Kita akan melakukannya dengan menggunakan kata kunci kelas. Nah, sebagai tambahan, kelas menggunakan akses specifier public yang mengidentifikasikan bahwa kelas kita mempunyai akses bebas ke kelas yang lain serta ke kumpulan-kumpulan kelas lainnya. Nah, pada baris berikutnya yaitu yang terdiri atas kurung kurawal yang menandakan awal blok. Pada kode ini, kita menempatkan kurung kurawal pada baris selanjutnya setelah deklarasi kelas. Bagaimanapun, kita dapat juga meletakkan kurung kurawal ini setelah baris pertama dari kode yang kita tulis. Jadi, kita dapat menulis kode itu sebagai seperti public class hello, maka setelahnya kita tulis kurung kurawal. Nah, pada baris selanjutnya, 3 baris selanjutnya, itu menandakan adanya komentar Java. Komentar adalah sesuatu yang digunakan untuk mendokumentasikan setiap bagian dari kode yang ditulis. Komentar bukan merupakan bagian dari program itu sendiri, tetapi digunakan untuk tujuan dokumentasi. Komentar itu sendiri dapat ditambahkan pada kode yang Anda tulis sebagai petunjuk. Nah, yang dapat membantu proses pembelajaran pemrograman dengan baik. Nah, pada baris selanjutnya, yaitu untuk mengindikasikan nama suatu metode dalam kelas hello yang bertindak sebagai metode utama. Metode utama itu sendiri adalah titik awal dari suatu program Java. Semua program kecuali applet yang ditulis dalam bahasa Java dimulai dengan metode utama. Nah, selanjutnya pada baris selanjutnya juga merupakan komentar menampilkan teks untuk menampilkan teks hello world pada layar. Perintah sistem dan out itu menampilkan teks yang dapat diapik oleh tanda double quote, yaitu 2 kutip di atas pada layar. Nah, 2 baris terakhir yang terdiri atas 2 kurung kurawal digunakan untuk menutup metode utama dan masing-masing kelas secara berurutan. Nah, untuk secara jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di PowerPoint kami. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab ketiga, yaitu tentang komentar pada Java. Seperti yang disebutkan tadi, komentar pada Java adalah catatan yang ditulis pada kode dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi. Teks tersebut bukan bagian dari program dan tidak mempengaruhi jalannya program. Java mendukung 3 jenis komentar, yaitu C++ style komentar 1 baris, C style beberapa baris, dan komentar Java dokumen khusus. Nah, untuk yang pertama, yaitu penulisan komentar C++ style. Komentar C++ style ini diawali dengan 2 garis miring. Semua teks setelah 2 garis miring ini akan dianggap sebagai komentar. Contohnya bisa kalian lihat di samping ini, di mana listing program ini diawali dengan 2 garis miring. Nah, selanjutnya itu dengan penulisan komentar C style. Komentar C style atau juga disebut komentar beberapa baris ini diawali dengan garis miring dan bintang dan diakhiri dengan bintang serta garis miring. Semua teks yang ada di antara 2 tanda tersebut dianggap sebagai komentar. Tidak seperti komentar C++ style, komentar ini dapat menjangkau beberapa baris. Contohnya bisa kalian lihat di samping. Nah, yang terakhir itu tentang komentar khusus Java dokumen. Komentar Java dokumen khusus
digunakan untuk menggenerate dokumentasi HTML untuk program Java. Kita dapat menciptakan komentar Java dokumen dengan memulai baris dengan garis miring dan bintang 2, dan mengakhirinya dengan bintang serta garis miring. Nah, seperti komentar C-style dapat juga menjangkau beberapa baris. Komentar ini juga dapat terdiri atas tag-tag untuk menambahkan lebih banyak informasi pada komentar. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini, di mana pada awal program ini diawali dengan garis miring dan 2 bintang, serta diakhiri dengan 1 bintang dan 1 garis miring. Oke, untuk subbab selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Taki Muafak. Silakan kepada Taki. Baiklah, terima kasih. Setelah saya akan menjelaskan tentang subbab keempat atau subbab keempat tentang pernyataan dalam Java dan blok. Next. Pernyataan adalah satu atau lebih baris kode yang diakhiri dengan semikolon. Sebagian contoh untuk pernyataan tunggal adalah sistem out, sistem titik out titik print in dalam kurung kutip 2 hello world kutip 2 dalam kurung titik koma. Blok adalah satu atau lebih pernyataan yang terbentang antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, yaitu sekumpulan pernyataan sebagai satu unit kesatuan. Sebagai contoh dari suatu blok adalah public static void main dalam kurung string are system titik out print in dalam kurung hello, sistem titik out dan print in dalam kurung world. Jelasnya sudah ada pada PPT kami. Next. Baiklah, subbab 4.5 yaitu Java Identifier. Java Identifier adalah suatu tanda yang mewakili nama-nama variabel, metode, kelas, dan sebagainya. Contoh dari identifier adalah hello, main, system, out, dan out. Pendeklarasian Java adalah case sensitif. Hal ini berarti bahwa identifier adalah hello tidak sama dengan hello. Identifier harus dimulai dengan salah satu huruf underscore, yaitu kutip 2 underscore kutip 2 atau tanda dolar. Hurufnya dapat berubah huruf besar maupun huruf kecil. Karakter selanjutnya dapat menggunakan nomor 0 sampai 9. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Diva Lisat. Kepada Diva dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi sub 4.6 dan 4.7, yaitu keyword dalam Java atau Java literals. Kata kunci adalah identifier yang telah dipesan untuk didefinisikan sebelum oleh Java untuk tujuan tertentu. Ada tidak dapat menggunakan keyword sebagai nama variabel, kelas, metode, dan lain-lainnya. Literals adalah tanda bahwa tidak terjadi perubahan atau konstan. Macam-macam literals ada dalam Java adalah inter letters, floating points letters, boolean letters, character letters, dan string letters. Next. Interletters dibedakan dalam beberapa format yang berbeda, desimal berbasis 10, heksimal berbasis 16, dan oktal berbasis 8. Floating point letters mewakili bentuk desimal dengan bagian yang terpisah. Floating point letters dapat dinyatakan dalam notasi standar atau sensitif. Boolean letters hanya memiliki dua nilai, true dan false. Karakter letters diwakili oleh karakter single Unicode.
Untuk menggunakan karakter tersebut di dalam tanda single putar atau kutip dua. Untuk menggunakan karakter khusus seperti karakter baris baru, backslash digunakan diikuti dengan karakter kode. Next. Tipe data primitif yang akan dibacakan oleh Cynthia. 4.8 Tipe data primitif. Bahasa program Java mendeplikasikan 8 tipe data primitif. Mereka diantaranya adalah boolean untuk bentuk logika, char untuk bentuk tekstual, bytes, short, in, dan long untuk integral, double, and float untuk floating point. 4.81 Logika Boolean. Tipe data Boolean diwakili oleh dua pernyataan true dan false. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Contoh yang ditunjukkan di atas mendeklarasi variabel yang dinamai result sebagai tipe data Boolean dan memberinya nilai truth. 4.82 Textual char. Tipe data karakter atau char diwakili oleh karakteristik single Unicode. Tipe data ini harus memiliki ciri berada dalam tanda single quotes. Sebagai contoh, titik 83 integral atau bytes, short, in, dan long. Tipe data integral dalam Java menggunakan 3 bentuk, yaitu desimal, oktal, atau hexadesimal. Tipe-tipe integral memiliki default tipe data, yaitu int. Anda dapat merubahnya ke bentuk long dengan menambahkan i atau l. Meskipun string bukan merupakan tipe data primitif, namun merupakan suatu kelas. Kita akan memperkenalkan mengenai pada bagian ini. String memiliki tipe data yang terdiri atas beberapa karakter. Mereka tidak termasuk tipe data primitif, melainkan satu kelas. Untuk sebagai contoh, ada pada tabel di bawah ini, yaitu berbagai tipe data. Empat. 84 floating point atau float dan double. Tipe floating point memiliki double sebagai default tipe datanya. Floating point literal termasuk salah satunya decimal point atau salah satu dari pilihan berikut. Sebagai contohnya ada di dalam PowerPoint. 4.9 variabel. Variabel adalah item yang digunakan untuk menyimpan penyertaan objek. Variabel memiliki tipe data dan nama. Tipe data menandakan tipe nilai yang dapat dibentuk oleh variabel itu sendiri. Nama variabel harus mengikuti aturan atau identifier. 4.91 Deklarasi dan inisialisasi variabel. Untuk deklarasi variabel adalah sebagai berikut. 4.92 Menampilkan data variabel. Untuk mengeluarkan nilai dari variabel yang diinginkan, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu system.out.perintah buka kurung. Dan satu lagi system.out.print buka kurung. 4.93 System out print in tutup buka kurung versus
sistem .outprint buka kurung. Apa yang membedakan di antara perintah sistem outprint in dan sistem outprint? Yaitu yang pertama menambahkan baris baru pada akhir data untuk dikeluarkan, sementara selanjutnya tidak perhatikan pernyataan tersebut. 4.94 Variabel referensi dan variabel primitif. Variabel primitif adalah variabel dengan tipe data primitif. Mereka menyimpan data dalam lokasi memori yang sebenarnya di mana variabel tersebut berada. Variabel referensi adalah variabel yang menyimpan alamat dan alokasi memori, yang menunjukkan lokasi memori di mana data sebenarnya berada. 4.10 Operator. Dalam Java ada beberapa tipe operator. Ada operator aritmatika, operator relasi, operator logika, dan operator kondisi. Operator ini mengikuti bermacam-macam prioritas yang pasti sehingga kompilernya akan tahu yang mana operator untuk dijalankan lebih dulu dalam kasus beberapa operator yang dipakai bersama-sama dalam satu pernyataan. 4.10.1 Operator aritmatika. Berikut ini adalah dasar operator aritmatika yang dapat digunakan untuk membuat satu program Java. Pada tabel berikut adalah penjelasannya. Baiklah, selanjutnya untuk bab 4.10.2 silakan dilanjutkan oleh Kaki. Baiklah, saya akan melanjutkan subbab 40.2 operator increment dan decrement. Dari sisi operator dasar aritmatika, Java juga terdiri atas operator unary increment dalam kurung plus plus dan operator unary decrement dalam kurung min min. Operator increment dan decrement menambahkan dan mengurangi nilai yang tersimpan dalam bentuk variabel angka terdapat nilai 1. Operator increment dan decrement dapat ditempatkan sebelum atau sudah operan. Ketika digunakan sebelum operan, akan menyebabkan variabel increment atau decrement dengan nilai 1. Dan kemudian nilai baru digunakan dalam pernyataan di mana dia ditambahkan. Nah, selanjutnya untuk 4.10.3 silakan dilanjutkan oleh Diva. Baiklah, saya akan melanjutkan 4.10.3 Operator relasi. Operator relasi membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan di antara nilai-nilai tersebut. Hasil keluarannya berupa nilai boolean yang true atau false. Contohnya ada di bawah. 4.10.4 Operator logika. Operator logika memiliki satu atau lebih operator boolean yang menghasilkan nilai boolean. 4.10.5 Operator kondisi. Operator kondisi adalah operator ternary berarti bahwa operator ini membawa 3 argumen yang membentuk suatu ekspresi bersyarat. Struktur pernyataan yang digunakan operator kondisi adalah XP1 tanda tanya, XP2 titik 2, XP3. Di mana nilai XP1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah satunya harus berupa nilai true atau false. Jika XP1 bernilai true, maka XP2 menghasilkan operasi. Jika nilai false, maka kemudian XP3 merupakan hasil operasinya. Oke, baik. Untuk slide terakhir, saya akan menyampaikannya, yaitu tentang operator precedence. Operator precedence ini didefinisikan sebagai perintah yang dilakukan compiler ketika melakukan evaluasi terhadap operator untuk mengajukan perintah dengan hasil yang tidak ambigu atau hasil yang jelas. Seperti
contoh-contoh operator precedence ini seperti gambar yang ada di samping, dan di sini ada contohnya di mana diberikan pernyataan yang membingungkan. Jika 6 dibagi 2, titik kali dilambangkan sebagai bintang, selanjutnya 5 tambah 4 per 2 ditambah 88 kurang 10. Nah, di sini kita akan merasa kebingungan, maka di sanalah fungsi dari operator precedence. Di sini kita dapat menuliskan kembali pernyataan di atas dan menambahkan beberapa tanda kurung terhadap operator precedence tersebut. Sehingga kita bisa melihat jelas kalau hasil yang pertama kita cari itu adalah 6 dibagi 2, lalu hasilnya akan dikalikan dengan 5, itu untuk dalam naungan kurungan pertama. Selanjutnya untuk kurungan kedua, kita akan membagi 4 dengan 2, dan hasilnya akan kita tambahkan dengan 88, dan kita kurangkan dengan 10. Nah, setelah itu, hasil dari kurung pertama dan kurung kedua itu akan kita tambahkan. Maka kita akan menemukan hasil dan jawaban yang tepat. Nah, cukup sekian dengan kelompok 4. Silahkan untuk penutup kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi kami dari kelompok 4. Apabila banyak kesalahan dan pengucapan kata yang kurang enak atau kurang bagus, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.